Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita pertemuan minggu ke-10 ya, atau UTS. Nah, di sini materinya adalah tentang analisis SWOT. Nah, mungkin ada beberapa kalian yang sudah pernah mendengar SWOT, jadi ini sering dilakukan pada organisasi-organisasi dan wajib dilakukan revisi ya hasil dari SWOT. Di sini Ibu akan menjelaskan fokusnya adalah terkait dengan perhitungannya, karena di sini kalian harus bisa menghitung dan menelaah mana yang termasuk S, W, O, dan T. Ya, Ibu lanjut saja. Di sini, nah, S, W, O, T itu sebenarnya singkatan. S itu strength, strength itu berarti kekuatan ya. W itu weakness atau kelemahan, O itu adalah opportunity, dan T itu adalah threat. Nah, di sini berarti kita akan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, sekarang Ibu contohkan untuk kalian misalnya ditanya apakah kekurangan dari diri sendiri, berarti kan kalian akan menceritakan apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, berarti kekurangan itu berada dalam diri sendiri. Itu masuk ke internal faktor atau yang ada di dalam. Nah, terus misalnya ditanya lagi, apakah kekuatan dari diri sendiri? Otomatis kita akan menceritakan kelebihan kita ya. Nah, itu masuk ke S. Berarti ini masuk ke internal juga karena kita menceritakan tentang diri sendiri. Nah, kalau Ibu tanya lagi, apakah peluang kalian ketika mendapat masalah? Nah, peluang itu berarti kan kita akan menceritakan hal-hal yang bisa meningkatkan diri supaya kita bisa menutupi kekurangan, misalnya seperti itu. Nah, berarti kan kita akan menceritakan hal lain di luar diri kita sendiri ya. Misalnya, oh saya ini bertahan atau survive karena adanya teman, karena adanya dukungan keluarga, atau hal yang lain. Nah, berarti itu adalah faktor eksternal atau berada di luar diri sendiri. Nah, kalau ditanya lagi tentang ancaman, kira-kira apa yang menurut Anda ancaman bagi Anda misalnya gitu. Oh, ancaman saya ini saya merasa karena jauh dari orang tua misalnya, jadi saya takut misalnya seperti itu. Berarti kan kita juga menceritakan hal-hal di luar dari diri kita sendiri. Ya, misalnya ancaman dengan teman lah, atau ancaman dari tempat tinggal, dari nilai, nah itu kan berarti dari luar. Berarti bisa kita simpulkan SW ini adalah faktor internal yang di dalam diri sendiri atau institusi yang akan kita kaji. O dan T adalah faktor di luar. Ya, itu kita harus pahami dulu. Nah, Ibu langsung saja, ini sebenarnya ada beberapa model terkait dengan SWOT yang sering digunakan adalah memang matriks IFE dan EFE. Tapi space juga sering digunakan ya. Nah, kita akan menggunakan dengan teknik IFE dan EFE. Internal faktor dan eksternal faktor yang tadi. Nah, kita harus tahu dulu dan paham mana yang termasuk faktor internal dan mana yang masuk faktor eksternal. Tadi sudah kita ketahui ya bahwa internal adalah S dan W, eksternal adalah O dan T. Nah, sekarang kita masuk ke sini, matriks. Nah, berapakah kita harus list yang masuk ke S, W, O, dan T. Nah, ini ada ketentuannya, tidak boleh terlalu banyak, 10 sampai maksimal 20 faktor internal. Jadi nggak boleh terlalu banyak, walaupun misalnya, kekuatan saya atau kelebihan saya itu banyak sekali, mau saya tulis, nggak boleh juga ya. Jadi ini maksimal itu adalah 20. Terus nanti ada pemberian bobot. Bobot itu kita sepakati adalah dari 0,00 sampai 1 untuk setiap faktor. Jadi misalnya kalian nulis 10 faktor, jadi nanti ini per faktornya. Tidak ada ketentuan kapan kita memberikan 0,01, 0,02, 0,99 sampai 1. Tapi ini harus dari derajat kepentingannya. Ya, siapa yang tahu derajat kepentingannya? Institusi ataupun tempat organisasi yang akan kita tanyakan ya, atau akan kita analisis SWOT-nya. Nah,
tidak boleh lebih dari 1 ya. Nah, penetapan skala juga ini kriterianya dari 1 sampai 4. Jadi tergantung dari hasilnya. Nanti misalnya kalian akan menetapkan skala, contohnya adalah misalnya SDM-nya sangat baik, berarti kita tulis 4. Terus nanti antara bobot yang dan skala yang 0,00 sampai 1, skala 1 sampai 4 itu dikali, terus nanti dijumlah hasilnya. Ya, ini poin dasarnya. Sekarang kita masuk ke, nah ini contohnya ya, contoh IFE. Nah, IFE tadi ingat internal itu berarti strength dan kelebihan dan kekuatannya. Nah, ini. Nah, berarti yang kita analisis di internal faktor adalah hanya S dan W. Oke, nah ini tadi. Ini pakai presentasi, tapi kita tidak usah menggunakan presentasi, kita langsung menggunakan 0,1 misalnya, 0,12 dan seterusnya. Ini ratingnya dibuat ya, karena ini kekuatan, ratingnya bagus ya. Ini kelemahan, biasanya cenderungnya negatif. Nah, terus ini dikalikan. Jadi, ini dikali ini, hasilnya ini. Jadi dikalikan semua per item dikalikan, ini juga dikalikan. Nah, nanti hasilnya adalah kita jumlahkan. Nih, kita jumlahkan. Ini nanti totalnya berapa, ini total berapa, nanti kita jumlahkan. 2,79 contohnya ya. Oke, kita lanjut. Ini kita skip EFE. Nah, EFE sama EFE berarti yang kita kaji adalah opportunity dan nah ini. Jadi peluang dan tantangan atau hambatannya sama seperti tadi. Ini dikali ini berapa hasilnya? Terus nanti ini total ditotalkan 2,49. Jadi 2,79 dan 46 misalnya seperti itu. Oke, ini Ibu skip ya. Nah, nanti kita akan masukkan ke kuadran. Nah, ini tadi ya, hampir sama. Nah, ini kita masukkan kekuatannya apa di list. Nggak boleh terlalu banyak, 10-20 maksimal. Skornya berapa, bobotnya berapa, total. Total ini masuk ke IFE. Ini adalah IFE. Yang ini adalah EFE. Nah, oke. Nah, ini setelah kita total hasilnya berapa? Misalnya tadi 2,79 misalnya. Ibu ambil yang contoh mudah aja ya, 2,1 misalnya. Nah, ini juga ditotalkan hasilnya, misalnya hasil totalnya adalah 1,1 misalnya. Nah, ini dikurang nanti. Total peluang dikurang dengan total tantangan adalah Y. Ini contohnya adalah sudah dikurang ya, total peluangnya sama total tantangannya adalah 2,1, ini X, dan ini Y. Oke, kita masukin, nah, di sini ya, kita masukin ke sini. Kalian tidak boleh kebalik antara di mana SWOT. Nah, harus di flashback lagi kalau kita ini kan pelajaran SMA ya. Jadi kalau makin ke kanan itu adalah nilainya positif ya. Berarti yang positif itu apa? Strength atau kekuatan sama peluang. Berarti yang nilainya positif ini SO adanya di kanan dan di atas. Karena kalau di bawah itu negatif. Berarti kekuatan kan pasangannya adalah kelemahan. Berarti kelemahannya di sini. Opportunity positif ya. Nah, hambatan berarti negatif buatnya di sini. Ya, jadi SWOT tidak boleh kebalik. Oke. Nanti kita akan menentukan kuadran karena ya. Nah, misalnya tadi contohnya X-nya itu hasilnya 1 misalnya yang gampang ya, 1. Y itu hasilnya min 1. Jadi nanti kalau misalnya hasil pengurangannya itu min, itu tidak apa-apa. Ya, jadi tidak mesti harus selalu positif, tapi tetap ada negatif nggak apa-apa. Jadi kita masukin sesuai hasil pengalinya juga negatif juga nggak apa-apa. Jadi misalnya hasil X-nya itu 1, misalnya 1
Ingat, sumbu X itu adalah yang ini. Nah, ini adalah sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X, sedangkan yang ini adalah sumbu Y. Ya, ingat pelajaran SMA-nya. Nah, X-nya tadi 1 misalnya ya, 1,00 anggaplah. Nah, positif berarti kan di sini ya, bukan di sini, karena positif 1. Misalnya di sini kita tarik 1. Ini kita buat. Y-nya adalah min 1. Nah, min kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, berarti min 1 di mana? Di sini ya. Anggaplah ini adalah min 1. Nah, berarti ada titiknya ada di sini dan di sini. Nah, ini kita hubungkan. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Berarti institusi ataupun organisasi yang kita analisis itu berada di kuadran 2. Karena ada di sini. Apa artinya kuadran 2? Nah, kuadran 1 ini adalah kuadran agresif. Kuadran 2 ini adalah diversifikasi. Kuadran 3 ini adalah stabilitas. Dan kuadran 4 artinya, nah ini. Ya, jadi kalau yang satu itu agresif. Agresif itu apa artinya? Artinya adalah sangat menguntungkan. Karena kalau di kuadran 1, ini, nah ini antara kekuatan dan peluang, dia banyak. Dia kalian itu mempunyai banyak yang organisasi yang kita analisis itu mempunyai banyak kekuatan dan banyak juga peluang dari luar. Otomatis berarti bagus ya, karena semuanya ranahnya banyak yang positif. Jadi kita tingkatkan. Nah, kalau di kuadran 2 misalnya hasilnya di kuadran 2 berarti artinya banyak kekuatan di dalam, tetapi banyak hambatan juga dari luar. Nah, itu maksudnya ya. Kalau kuadran 3 ini berarti dia ini ada peluang ya di luar, dari luar, tetapi punya banyak kekurangan di dalam. Jadi ini harus dimaksimalkan untuk nutupin kekuatan. Nah, yang bahaya itu kalau ada di kuadran 4. Berarti institusi atau organisasi yang kalian analisis itu mempunyai banyak kelemahan di organisasinya dan ancaman juga dari luar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau organisasi itu biasanya ada di kuadran 4, ini siap-siap biasanya gulung tikar ya. Makanya untuk organisasi-organisasi itu sering melakukan analisis SWOT, karena kita pengen tahu posisinya ada di kuadran mana. Dan yang paling tepat menganalisis SWOT ini bukan orang dalam, tapi kita melibatkan orang luar yang paham tentang SWOT, tetapi tetap datanya adalah dari orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena kalau misalnya orang dalam itu kecenderungannya akan hasil nilainya tadi akan lebih objektif ya. Jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini bisa kalian baca hasilnya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini juga strateginya apa yang harus kita lakukan. Kalau progresif atau agresif itu adalah 1, diversifikasi adalah kuadran 2, stabilitas kuadran 3, dan defensif adalah kuadran 4. Nah, ini adalah contoh analisis Fishbone. Fishbone ini sama, kalau yang tadi kan lebih ke data kuantitatif ya, ada hitung-hitungan. Kalau Fishbone ini lebih ke data kualitatif. Jadi misalnya tadi ada 10 item yang kita list, misalnya SDM-nya, alat-alatnya. Nah, ini dimasukkan langsung ke dalam sini. Misalnya ada berapa kategori, kita kategorikan misalnya ini SDM, ya, money, material, method, misalnya seperti itu. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini hasilnya apa? Jadi perbedaannya di situ. Oke, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau ada yang belum paham bisa silakan ditanyakan lagi. Ini bermanfaat dan sangat penting karena kalian harus menganalisis, nanti akan dipresentasikan pada saat kalian ujian praktek. Ya, kalau ada yang belum paham silakan boleh ditanyakan. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.